Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pembelajaran STEAM yang beranggotakan Melia Feidianti, Janu Windihanti, Agatha Puspita, Aulia Lisyifa, Sefrianti Salsabila, Opi Eka Saputri, Septi Folina, Rizka Nurovanizia, Felina Ekawati, dan Kiki Kurnia Dewi. STEAM merupakan pendekatan dalam proses pembelajaran yang memadukan antara sains, teknologi, engineering, art, and math dalam satu proses pembelajaran. Dalam penerapan metode STEAM ini dapat memotivasi anak untuk mengkonsep secara kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Dan anak dapat mengeksplorasi serta mengembangkan alat permainan yang ada. Peran sekolah dan orang tua juga sangat penting untuk membantu mengarahkan anak supaya lebih siap dalam menghadapi masa depan, yaitu dengan cara memilih pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Dalam metode STEAM ini, diharapkan siswa lebih mudah dalam memahami konsep yang akan disampaikan dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya, serta menggali potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal. Nah, selain itu juga pendekatan STEAM ini sudah diterapkan di beberapa negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, Finlandia, Australia, dan Singapura. Selanjutnya, ada strategi pembelajaran STEAM. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang ramah, imajinatif, dan berpusat pada anak. Yang kedua, kondisi lingkungan dapat membangun tingkat kesehatan dan daya pikir anak. Yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan sains dasar anak. Yang keempat, memberi kesempatan kepada orang tua dalam ikut serta kegiatan anak. Yang kelima, menuliskan pemikiran dan ide-ide. Teknik yang digunakan dalam pembelajaran STEAM dengan penggunaan lingkungan alam sebagai konsep pembelajaran seperti survei, berkemah, karya wisata, praktek lapangan dengan mengundang narasumber, dan juga dalam bentuk proyek lapangan. Namun, dalam lingkup PAUD cenderung hanya konsep survei, karya wisata, dan mengundang narasumber. Alasan lingkungan sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. Yang pertama, sebagai sasaran belajar, yang kedua, sebagai sumber pembelajaran, dan yang ketiga, sebagai saran belajar. Tujuan terdapat dua macam. Yang pertama, tujuan umum. Tercapainya 6 aspek perkembangan anak sesuai usia anak melalui pembelajaran STEAM. Yang kedua, tujuan khusus. Tercapainya 6 aspek perkembangan anak sesuai dengan usia dan guru dapat memahami dan juga melaksanakan pembelajaran STEAM dalam proses pembelajaran PAUD. Pendekatan dalam proses pembelajaran STEAM yang pertama adalah sains. Sains tidak hanya terkait dan diperuntukkan anak di sekolah lanjutan, tetapi bagi anak usia dini juga sangat diperlukan untuk dikenalkan walaupun masih terbatas dan terkait dengan kehidupan keseharian anak. Yang selanjutnya yaitu pengertian sains. Sains berasal dari kata Latin scientia, yang berarti pengetahuan. Sains ialah suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbarukan. Ruang lingkup sains terbatas pada berbagai hal yang dapat dipahami oleh indera, yang meliputi indera penglihatan, sentuhan, pendengaran, rabaan, dan pengecapan. Sains merupakan pengetahuan yang diperoleh
melalui pembelajaran dan pembuktian. Selanjutnya, pengertian sains. Pengertian sains pada anak-anak usia dini merupakan hal-hal yang menstimulasi anak untuk meningkatkan rasa ingin tahu, minat, dan pemecahan masalah, sehingga memunculkan pemikiran dan perbuatan seperti mengamati, berpikir, dan mengaitkan antar konsep atau peristiwa. Selanjutnya, sains adalah kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan oleh manusia yang dimotivasikan oleh rasa ingin tahu tentang dunia sekitar mereka dan keinginan untuk memahami alam tersebut, serta keinginan memanipulasi alam dalam rangka meluaskan keinginan atau kebutuhannya. Karakteristik pembelajaran sains pada level anak usia dini. Sains merujuk kepada sistem untuk mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Pelajaran sains pada anak usia dini harus mempertimbangkan 4 karakteristik terkait dengan bagaimana anak berpikir dan belajar, yaitu pertama, anak sebagai pembangun teori. Pendidik harus mempertimbangkan hal-hal terkait dengan apa anak akan memulai, teori mana yang akan dibangun, serta interaksi kompleks keduanya. Anak secara mental dan fisik terus-menerus mengaitkan proses pembentukan teori pada seluruh domain pengetahuan. Yang kedua, anak perlu membangun dasar pengetahuan fisik. Pengetahuan fisik berkaitan dengan pemahaman terhadap dunia fisik, yaitu bagaimana objek dan material tampak. Pengetahuan ini bersifat dapat diamati dan empiris. Pengetahuan fisik dapat dikonstruksi sendiri oleh anak. Menurut Piaget, pengetahuan fisik berkaitan dengan pengetahuan logika matematika serta pengetahuan sosial. Yang ketiga, anak menjadi lebih mandiri dan otonom, baik secara intelektual maupun moral. Pendidik anak usia dini harus menyadari bahwa semakin hari anak semakin berkembang kemampuan intelektual dan moralnya. Seorang anak akan semakin mandiri dan lebih bersifat otonom atau dapat mengatur dirinya sendiri. Dengan demikian, pada teknis pembelajaran sains seharusnya dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut. Yang keempat, anak sebagai makhluk sosial yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi yang lainnya. Interaksi sosial menjadi penting karena tidak hanya sebagai bagian dari hidup tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan teori. Jika anak berinteraksi dengan yang lainnya, maka akan menemukan cara pandang, pemecahan masalah, serta variasi jawaban. Sains dalam STEAM merupakan cara berpikir melalui aktivitas mengamati dan melakukan percobaan, membuat prediksi, berbagi penemuan, bertanya, serta berpikir bagaimana sesuatu itu bekerja. Yang selanjutnya adalah teknologi. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne dan logos. Kata tekne memiliki arti keterampilan, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, teknologi berarti ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Konsep teknologi. Kemajuan teknologi semakin memudahkan dalam proses pembelajaran, sehingga proses transfer ilmu juga kian lebih mudah dilakukan. Saat ini ada banyak teknologi baru yang bisa digunakan, contohnya digital content. Digital content lebih mudah dibagikan dan ditingkatkan, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan dengan mudah dan terjangkau. Contoh lainnya, proses pembelajaran audiovisual yang berguna untuk membantu dalam proses pembelajaran bagi anak-anak yang kesulitan dalam membayangkan sesuatu yang abstrak. Dengan demikian, kita sebagai orang dewasa, guru, dan orang tua tidak perlu takut apabila ingin memperkenalkan teknologi pada anak, karena kebutuhan teknologi menjadi bahan pembelajaran bagi anak agar lebih terasah kemampuannya. Kebalikannya,
kita perlu membantu anak dalam menggunakan teknologi agar perkembangan anak terarah dalam hal positif. Ketiga, engineering. Aspek engineering dalam pendekatan STEM adalah keahlian yang dimiliki seseorang untuk mengoperasikan alat benda atau merangkai sesuatu. Blick mengklasifikasikan aspek engineering merujuk pada aplikasi dari pengetahuan sains dan keterampilan dalam menggunakan teknologi dalam menciptakan suatu cara yang memiliki manfaat. Yang selanjutnya yaitu pengertian engineering. Engineering dapat diartikan sebagai sebuah rekayasa terhadap teknologi, di mana dimulai dengan mengidentifikasi masalah, kemudian mencoba memecahkan masalah tersebut. Sebagai contoh yang disebutkan oleh Sianta Jani tahun 2018, bahwa anak-anak mengalami proses ketika mereka mencoba mencari tahu bagaimana membuat fondasi yang kuat agar bangunan balok mereka dapat lebih tinggi. Engineering merupakan proses belajar berbasis proyek. Hal ini sejalan dengan pendapat Susanti dalam Al-Tabani tahun 2014, berdasarkan pengalaman yang ditemukan di lapangan, bahwa pelaksanaan metode pembelajaran proyek membuat kondisi kelas agak sulit dikontrol dan mudah terjadi keributan saat pelaksanaan proyek. Hal ini dikarenakan adanya kebebasan anak, sehingga memberikan peluang bagi anak-anak untuk ribut. Selain itu, pelaksanaan proyek membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk pencapaian hasil yang maksimal. Nah, oleh sebab itu, di sini peran guru sangatlah penting dalam kegiatan proyek dengan menyediakan alat serta bahan yang sesuai dengan rasio anak. Yang selanjutnya yaitu seni menurut Lucy O'Neill dalam Emerging Careers in STEM, Research and Expert Advice. Seni dapat membuat kita berpikir dan merasakan, tidak bergantung dari bahasa agar dapat dipahami, dan dapat menyampaikan gagasan serta emosi yang seringkali tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. STEM berbasis seni atau art. Menurut Lim Halimatul Mukminah dan Yeni Suryaningsih, art sendiri dalam pembelajaran STEM memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa, kreativitas, inovasi, keterampilan dalam memecah masalah, serta manfaat kognitif lainnya. Tak hanya itu, art dengan pembelajaran STEM juga untuk meningkatkan keterampilan kerja. Keterampilan kerja yang dimaksud adalah keterampilan kerja tim, komunikasi, dan kemampuan dalam beradaptasi yang nantinya dapat dipergunakan untuk karir dan kemajuan ekonomi. Selain itu, menurut Novia Triani Wulandari, Edi Hendri Mulyana, dan Dindi Abdul Muslidinilah, pengembangan unsur art atau seni dalam pembelajaran STEM di pendidikan anak usia dini. Anak memerlukan daya keterampilan sejak dini. Yang selanjutnya adalah STEM berbasis matematika. Matematika adalah berpikir terkait dengan logika dasar tentang bagaimana semuanya di dunia ini dapat diukur, dievaluasi, dan membantu dalam pemecahan masalah sehari-hari. Menurut Dr. Dan Kolker, matematika sendiri adalah kemampuan untuk menciptakan hubungan-hubungan serta untuk menjadi pemikir matematika. Anak-anak perlu diberi kesempatan untuk menyelidiki, mengorganisasikan benda-benda konkret sebelum mereka dapat menggunakan simbol-simbol yang dikenal secara abstrak. Matematika di pendidikan anak usia dini merupakan kegiatan belajar dengan konsep matematika yang dilakukan melalui aktivitas bermain dalam kegiatan sehari-hari dan bersifat ilmiah. Dalam penerapan matematika sebagai pembelajaran bagi anak usia dini perlu dikaitkan dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu dikaitkan dengan hal-hal yang konkret. Hal-hal yang konkret ini maksudnya adalah hal-hal yang nyata terlebih dahulu sebelum memasuki pembelajaran matematika yang lebih abstrak. Yang kedua berkaitan langsung dengan aktivitas manusia
dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud adalah hal yang nyata pada anak berupa situasi kehidupan sehari-hari seperti alam sekitar tempat anak-anak bermain dan belajar. Melalui hal tersebut, anak dapat melakukan proses aktivitas matematika sehingga akan mengkonstruksi konsep matematika dalam struktur kognitifnya yang melalui penemuan terbimbing bersama dengan pendidik. Selanjutnya adalah topik umum matematika. Topik umum matematika yang dapat diberikan dalam pembelajaran untuk anak usia dini diantaranya adalah yang pertama, klasifikasi. Klasifikasi merupakan penyusunan bersistem kelompok atau mengelompokkan sesuatu berdasarkan golongan tertentu. Yang kedua, seriasi. Seriasi merupakan kemampuan dalam menempatkan benda berdasarkan urutan tertentu atau mengurutkan. Yang ketiga, pengukuran. Pengukuran yaitu melakukan kegiatan mengukur sesuatu menggunakan benda konkret. Yang keempat, geometri. Geometri dalam pembelajaran untuk anak usia dini biasanya lebih mengenalkan pada bentuk geometri bangun datar sederhana seperti persegi, lingkaran, segitiga, dan sebagainya. Yang kelima adalah grafik. Dalam hal ini, anak usia dini membuat grafik dari hasil pengelompokan sesuatu. Lalu yang keenam adalah aritmatika atau perhitungan angka-angka menggunakan operasi dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya, dan tentu saja tetap dengan menerapkan sesuatu yang nyata atau melalui benda-benda yang konkret. Aktivitas yang dapat diterapkan guru dalam bidang matematika untuk anak usia dini yaitu yang pertama, guru dapat merencanakan kegiatan matematika untuk menstimulasi perkembangan anak. Misalnya adalah pada perkembangan fisik motorik, kognitif, sosial, dan sebagainya. Lalu yang kedua, guru dapat merencanakan kegiatan matematika dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing anak. Dalam hal ini, pembelajaran berupa kegiatan matematika yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usia anak. Lalu yang ketiga, guru dapat memasukkan kegiatan matematika ke dalam semua area kurikulum, yang mana dapat kita ketahui bahwa matematika dapat dimasukkan ke dalam semua pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, matematika juga memiliki peran dalam aspek perkembangan bahasa pada anak, yakni ketika anak mampu mengetahui dan belajar perbendaharaan kata atau kosakata baru dalam pembelajaran matematika. Misalnya, dalam perbandingan. Dalam perbandingan, anak akan mengetahui kata-kata baru seperti lebih besar, lebih kecil, lebih tinggi, lebih pendek, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran yang dapat digunakan dalam STEAM, yaitu loose part atau lepasan yang merupakan unsur penting dalam pembelajaran metode STEAM sebagai barang-barang terbuka yang mudah ditemukan di lingkungan sehari-hari yaitu alam, sehingga guru dan orang tua dapat mengumpulkannya tanpa mengeluarkan biaya. Loose part sendiri berupa bahan yang dapat dipindahkan, dibawa, digabungkan, dirancang ulang, dipisahkan, dan disatukan kembali dengan berbagai cara, seperti contohnya cangkang makhluk laut, kayu-kayu laut, manik-manik laut, pasir laut, dan sebagainya. Loose part dapat mendukung perkembangan anak dan membantu untuk menghubungkan dirinya dengan lingkungannya. Anak menggunakan benda di alam untuk mengkonstruksi apapun sesuai dengan ide anak, sekaligus mengembangkan imajinasi, kreativitas, bahasa, dan pengetahuannya. Baiklah, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat dari model pembelajaran STEAM. Nah, bisa diketahui dari kegunaannya yaitu untuk menjawab tantangan zaman yang serba cepat, karena apabila pembelajaran ini diimplementasikan, peserta didik ke depannya akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan zaman.
karena dengan dasar sains dan matematika, siswa bisa mengejar ilmu atau keterampilan yang nantinya ingin mereka capai atau inginkan. Kemudian, dengan ilmu atau keterampilan yang bisa mereka raih, maka untuk mendapatkan pekerjaan atau memproduksi sesuatu itu akan jauh lebih mudah. Dan itu tentu saja harus ada skill lain yang perlu diasah pada zaman sekarang, seperti critical thinking, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Dan yang kedua yaitu, selain dengan memanfaatkan pembelajaran STEAM, guru atau lembaga pendidikan akan membantu kemajuan sistem pendidikan Indonesia. Nah, di penerapan pembelajaran STEAM ini, kita akan meninggalkan cara berpikir yang pembelajaran itu lots, yaitu yang lebih cenderung untuk menghafal daripada pembelajaran HOTS, yang lebih berpusat pada pemecahan masalah. Ini juga didukung oleh penemuan Becker dan Park tahun 2011 bahwa dengan memanfaatkan pembelajaran STEAM, anak akan lebih terlatih dari segi psikomotorik, kognitif, serta afektif. Selanjutnya yaitu kelebihan dari model pembelajaran STEAM, yaitu pertama, bisa membuat peserta didik lebih bisa mengandalkan cara berpikirnya sendiri dalam pembelajaran. Yang kedua, wawasan dan pengetahuan peserta didik menjadi lebih luas. Yang ketiga, peserta didik menjadi lebih mudah menyelesaikan berbagai macam masalah yang tengah dihadapi. Yang ketiga, peserta didik mampu berpikir kritis, yang mana merupakan suatu dasar untuk bekal dalam menghadapi abad 21 ini. Kemudian, kolaborasi atau kerjasama bisa membuat peserta didik bisa lebih efektif dalam pembelajaran. Selanjutnya, dapat bermanfaat sebagai sarana yang ada di lingkungan sekitar untuk menyelesaikan masalah dalam membangun pengetahuan yang positif. Yang terakhir, model pembelajaran STEAM ini dapat dilaksanakan dengan kegiatan yang memanfaatkan bahan yang ada di lingkungan sekitar dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang diisi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Kemudian, di samping kelebihan model pembelajaran STEAM, terdapat juga kekurangan dari model pembelajaran STEAM. Nah, yaitu meskipun kekurangan merupakan subjektif, tapi dengan adanya pembelajaran STEAM ini bisa membuat peserta didik cenderung kurang menghargai mata pelajaran yang lain seperti musik, sastra, bahasa, tulisan, dan lain sebagainya. Karena mungkin di modal pembelajaran STEAM ini, peserta didik lebih cenderung menerima kegiatan yang berkaitan dengan sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. Seperti itu.